Shalom Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih nama-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi kita naikkan dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita sama-sama buka dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan, hari ini, jam ini Tuhan, kami dedikasikan untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Yesus, Kau menjamah kami satu persatu. Kau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Yo. Kita akan naikkan pujian ini. Yuk sama-sama kita tepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
akan kebaikan Tuhan. Silakan kalau ada yang mau kesaksian. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Yesusku, menyembah
gunung tunduk, laut bergelora harus mendengar nama-Mu Tuhan. Tidak ada masalah dalam kehidupan kami yang tak dapat kami lalui, yang tak dapat kami kalahkan, sebab kami disertai oleh nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat persekutuan doa Kemenperin. Di tahun yang baru ini, kami satukan hati kami. Kami ada di sini bukan sekedar rutinitas ya Tuhan. Kami berkumpul untuk mengekspresikan kami perlu Engkau sepanjang tahun ini Tuhan. Kami perlu Engkau. Biar penyertaan-Mu boleh kami ekspresikan setiap hari dalam hidup kami, pekerjaan, kepercayaan yang Kau beri buat kami. Tuhan, biar semangat kami terus bergelora ya Tuhan. Bukan hanya di awal tahun, bukan hanya di akhir bulan kalau kami menerima gaji, tapi semangat kami terus bergelora karena Roh Allah ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, semangat kami tak akan patah, kekuatan kami tak akan hilang, sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan, urapi hati kami, pikiran kami, segenap keberadaan kami yang pula hamba-Mu, supaya baik kami dengar firman-Mu maupun hamba-Mu yang menyampaikannya, kami akan dikuatkan, diberkati oleh firman-Mu. Kau dahsyat buat kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Mari yang rindukan firman Tuhan berkata, amin. Sorak-sorai buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Shalom Kemenperin. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Selamat tahun baru tentunya. Wah, ini Kemenperin jadi wajah-wajah muda semua ya, milenial ya. Rasanya 10 tahun yang lalu kali ya saya pernah Kemenperin. Jadi sebenarnya yang wajah kolonial sudah kemana nih ya? Sudah punah gitu ya. Diganti yang milenial. Tuhan, luar biasa. Tepuk tangan buat Kemenperin yang diberkati Tuhan, juga yang di Zoom ya. Rekan kita si rumah yang di Palembang. Ya, berhenti dulu makan pempeknya supaya kita bisa sama sehati ya untuk merenungkan firman Tuhan. Saya dikasih tema semangat baru atau ini saudaraku, kenapa ya kok kita perlu semangat baru? Kenapa? Apakah nggak cukup resolusi yang baru, program yang baru, ya kan ya? Tapi kita perlu apa? Semangat yang baru. Ternyata memang gini loh Bapak Ibu Saudara ya kawan-kawan. Alkitab kita, firman Tuhan itu bukan cuma bicara tentang iman, tetapi juga yang namanya semangat. Boleh tampilkan PowerPoint saya, semangat. Nah, supaya kita lebih semangat juga, kalau saya bilang semangat, itu satu kali, tolong direspon dengan jawab semangat, itu 3 kali. Tangannya gantian kanan, kiri, kanan. Amin. Siap, latihan dulu. Saya semangat 1 kali. Kalian semua semangat. Yang siap katakan amin. Amin. Semangat. Sekali lagi semangat. Tangan buat kita. Haleluya. Kita bilang gini next di dalam Roma 12 ayat 11 baca 3, 4. Janganlah hendaknya kejimanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kita bilang apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata roh di dalam bahasa Inggris diterjemahkan spirit, semangat. Biarlah semangatmu itu menyala-nyala. Halo, amin. Kenapa sih banyak kerajinan menjadi kendor? Tahun, saudara ya. Lalu, banyak tantangan dalam tahun yang lalu. Akhirnya, yang awalnya semangat, lalu kerajinan menjadi kendor karena semangatnya nggak menyala-nyala lagi. Kita bilang gini, iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Artinya sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu mati, sia-sia. Nah, antara iman supaya menjelma menjadi perbuatan itu ada jembatannya. Saya beritahu jembatannya namanya semangat. Halo, amin.
supaya iman. Siapa di sini orang-orang beriman? Lambaikan tangan. Haleluya. Supaya imanmu menjelma menjadi kenyataan perbuatan. Kalau nggak ada semangat, nggak akan terjadi. Logis bukan? Halo, amin. Jadi semangat itu kayak bahan bakarnya iman saudara. Kalau saudara masak, oh bahan baku yang mau dimasak sudah lengkap semuanya, tapi nggak ada kompornya. Jadi masakan nggak ya? Halo, supaya semuanya itu menjadi masakan yang bisa saudara nikmati harus dimasak, harus ada kompornya. Saya mau beritahu sama saudara, semangat adalah bahan bakarnya iman. Halo, amin. Ada seorang nabi besar di Alkitab kita, namanya adalah Elia. Siapa? Elia ini luar biasa dalam pelayanannya. Saya sampai sebut dia nabi spesialis mendatangkan api dari langit. Betapa tidak? Paling sedikit 4 kali api turun dari surga dalam pelayanannya dia. Dia pernah mau ditangkap sama musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya tanya gini, engkaukah Elia nabi Allah itu? Lalu Elia jawab, ya, akulah dia. Dan begitu dia ngomong gitu, api dari surga turun, membakar musuh-musuhnya. Keren ya? Waktu bertanding dengan 450 nabi Baal di Gunung Karno, 450 nabi Baal, nantangin dia. Allah yang hidup adalah Allah yang mampu turunkan api dari surga. Apa yang terjadi? 450 nabi Baal itu berdoa seharian dan tidak ada jawaban dari surga. Lalu ketika Nabi Elia dikasih kesempatan untuk berdoa, Alkitab catat, begitu Elia selesai berdoa, api dari surga turun atas mezbah mereka. Bahkan dia adalah nabi yang terangkat ke surga dengan kereta berapi. Keren kan? Keren. Nabi yang satu ini. Nabi yang seluar biasa itu, suatu kali kita catat, dia pernah terpuruk di tepi sungai Kerit. Dia bilang gini sama Tuhan, lebih baik aku mati saja. Tragis kan? Nabi yang luar biasa kayak gitu. Pernah depresi, jatuh dalam ketakutan, kekhawatiran. Apa yang hilang dari Elia? Apa yang hilang? Bukan imannya, semangat hidupnya. Halo, amin. Silakan saudara mampir ke kunjungi mungkin sahabat, kawan yang sedang dirawat mungkin di MRCC, yang berkarya di Cancer Center atau Rumah Sakit Darmais. Kunjungi mereka, doakan mereka, khususnya yang sedang dalam stadium akhir. Saya tanya, apakah engkau masih punya iman? Mungkin orang itu mengangguk-angguk. Lalu sudah tanya, apakah engkau masih punya semangat hidup? Mungkin dia akan diam dan cuma menitikkan air mata. Tapi banyak orang punya iman, tapi belum tentu punya semangat. Dalam tempat kerja banyak yang kayak gitu. Kenapa kerajinan menjadi kendor? Semangat gak menyala-nyala lagi. Itu sebabnya tema yang diberikan pada saya adalah tema yang luar biasa. Karena Kemenperin sepanjang 2024 mau terus penuh semangat. Tepuk tangan buat Tuhan yang mau. Haleluya! Apapun masalah tantangan yang hadapi 2024 tetap apa? Semangat. Siapapun presidennya tetap semangat. Ya gitu dong. Haleluya. Nah, yuk kita lihat firman Tuhan ya. Bagaimana supaya kita dapat terus semangat? Next, haleluya. Nah, apa yang semangat? Definisinya dulu supaya semangat adalah passion atau minat, gairah yang besar
dan diekspresikan dengan melakukan sesuatu dengan penuh apa? Antusias. Jadi nanti yang saya bilang, jembatan dari iman kepada perbuatan yang penuh antusias. Kata antusias itu bagus dari kata Yunani entheos. Entheos itu terdiri dari dua kata. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi kalau kita percaya ada Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita penuh semangat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, Kau ada dalam, takkan patah semangat. Tepuk tangan. Takkan hilang kekuatanku. Ya, haleluya, bersorak. Cinta penuhiku. Saya lagi semua. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Semua. Haleluya. Sukacita, oh penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya. Sukacita surga nyata ya penuhiku, haleluya. Bukan buat Tuhan yang harus semangat. Bilang ini berikutnya, orang yang apa? Bersemangat. Bacanya semangat. Jangan mentang-mentang belum makan terus semangat ya. 2, 3, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Oh, orang yang punya semangat itu dapat menanggung penderitaannya. Persoalannya dalam hidup ini bukan seberapa besar penderitaan kita, tapi persoalannya adalah seberapa semangat hidup kita. Haleluya, amin. Orang bilang, sampai aku nggak mau punya penderitaan. Terus orang jemaat nggak bersuara, capek menderita. Lalu awal tahun, sudah banyak masalah yang dihadapi, tantangan dihadapi. Kadang pendetanya bilang, tolong Pak Pendeta doakan aku. Tunjukkan kepadaku tempat di mana aku tak perlu menderita. Pendeta itu doakan dia dan mengajak dia ke sebuah tempat. Waktu berangkat, pendeta itu menaruh sapu tangan untuk ditutupkan pada mata jemaat itu. Dan sepanjang jalan, jemaat ini tidak tahu kemana dia pergi bersama dengan pendetanya. Dia sampai di satu tempat, sapu tangan itu dibuka. Dan pendetanya bilang gini, silahkan kau lihat tempat yang kau inginkan. Tempat di mana tak ada penderitaan lagi. Lihat kanan, lihat kiri. Tidak salah Pak Pendeta. Ini kan San Diego Hills ini ya. Kuburan. Nah, benar. Ini loh tempat di mana kau tidak usah menderita lagi. Sebab selama hidup ini, setuju atau enggak setuju, penderitaan ada di dalamnya. Halo, amin? Amin? Amin, enggak amin, tetap menderita. Saya kira kalau enggak amin, enggak menderita. Ya, tapi masalahnya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya! Nah, yuk beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, supaya kita boleh terus semangat, yang pertama kita harus menjaga apa, saudaraku? Kualitas hati. Kualitas apa? Hati. Hati. Kualitas apa? Hati. Dan kita nyanyi hati yang gembira. Apa? Adalah apa? Ada ayatnya. Yuk next dengan cepat. Ya. Hati yang gembira membuat muka berseri, tapi kepedihan hati mematahkan apa? Semangat. Next. Ya.
2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan apa? Tulang. Lihat tuh, kalau semangat patah, tulang itu kering. Artinya apa? Saya punya peliharaan di rumah, punya si Blacky, kayak Rocky, kayak siapapun ya. Mbak kasih tulang kering, mau nggak? Melengos dia. Bener, anjing aja nggak suka tulang yang sudah kering. Awal manusia. Dari anak-anak Tuhan di sini didapati bukan orang-orang yang patah semangat. Halo, amin. Amin. Hadir di sini membawa semangat baru kepada yang lain. Tepuk tangan buat Tuhan yang maha. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa penuh semangat? Jaga kualitas hati kita. Gimana caranya menjaga kualitas hati? Kita bilang gini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar apa? Kehidupan. Kita sih suka nyanyi, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya suka lagu itu sih. Sudah kan? Saya lagu itu bilang apa? Tuhan ini yang aku mau, Engkau menjaga hatiku. Tuhan suara aja ini, iya sih itu yang lu mau. Tapi yang aku mau, Engkau jaga hatimu baik-baik. Lalu, amin. Amin. Lagu itu bagus untuk kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Tapi itu bukan berarti kita lempar tanggung jawab kita untuk jaga hati kita. Satu kali ada seorang anak muda, Bapak Saudara. Anak muda ini penuh kepahitan, tawar hati, patah semangat. Dan dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu persilakan dia duduk dan kasih dia minum. Setelah dia capek curhat semua kepahitan hati, silakan minum anak. Setelah anak muda itu minum, si hamba Tuhan ini kasih serbuk ke dalam air dalam cangkir itu. Silakan minum. Diminum sama anak muda itu. Spontan anak muda itu memuntahkan keluar. Pahit sekali serbuk ini. Air ini, serbuk apa tadi yang kau taruh ke dalamnya? Hamba Tuhan itu gak jawab. Tapi dia bawa anak muda ini ke belakang rumahnya. Saudara tahu, di belakang rumah hamba Tuhan ini ternyata ada suatu telaga. Telaga yang cukup luas. Telaga yang airnya jernih. Mengalir dari satu sumber mata air yang bersih di situ. Hamba Tuhan itu berkata, anak muda, silakan kau minum air dari telaga ini. Tapi sebelum minum, hamba Tuhan ini kembali menaburkan satu saset serbuk seperti yang tadi ditaburkan di cangkir itu tadi. Anak muda itu minum. Lalu hamba Tuhan itu nanya, gimana rasanya sekarang? Anak muda itu jawab, wah, segar sekali rasanya. Serbuknya lain ya. Serbuknya beda ya. Yang tadi kau taburkan di cangkir itu dan yang kau taburkan di telaga ini. Hamba Tuhan itu jawab, tidak anak muda. Serbuknya sama. Pahitnya juga sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan tadi kau minum air dengan kapasitas cangkir yang kecil. Dan berikutnya kau minum dari telaga yang besar. Tangkap sesuatu, amin. Yang penting bukan seberapa besar kepahitan datang dalam hidupmu. Yang penting seberapa besar telaga hatimu. Haleluya, amin. Jaga hatimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jaga kualitas hati. Berikutnya, yaitu dengar perkataan firman.
Yesaya 50 next berkata bahwa ya, baca 23. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan apa? Perkataan aku dapat memberi semangat baru. Katakan saya lagi apa? Semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lihat, semangat baru. Tuhan mau engkau dipakai sama Tuhan untuk memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Enggak ada amin ya? Soalnya letih lesu, gimana memberikan semangat baru pada orang lain? Memang sih kalau baca firman itu mesti pertama untuk diri kita sendiri. Untuk memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jangan cari-cari orang dulu. Dirimu sendiri bagaimana? Kan diri kita orang juga kan? Saya di sini orang bergandengan tangan. Soalnya ada orang nggak nyadar kalau dirinya orang. Ya kan kita sedang ngomong orang kan ya. Kita sendiri perlu memberi semangat baru buat diri kita. Nomor 1. Bangun pagi, lihat dirimu di cermin. Kamu ngomong apa sama dirimu? Halo? Ada orang bangun pagi, tahun baru, lihat dirinya di cermin, bilang gini. Lo lagi. Model kayak begini mah nasibnya nggak jauh berubah dengan tahun lalu. Kan kayak gitu. Lihat dirimu di cermin, perkatakan firman Tuhan. Halo, amin. Amin. Untuk orang model kayak gini, Yesus sudah mati dan berikan segalanya. Engkau layak diberkati, engkau layak dilimpahi berlimpah-limpah. Tangan buat Tuhan. Haleluya. Enggak simsalabim terjadi dalam satu malam. Ayo percaya. Kalau memperkatakan firman Tuhan, saya ulangi, bukan sekedar encouragement, bukan sekedar kata-kata positif, tetapi firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada amin lapar semua. Amin. Firman Tuhan. Nah ini dia. Baca yuk. 2, 3. Your words change. Ulangi. Your words change. Perkataanmu mengubah duniamu. Halo, amin. Allah tahu jangan sembarangan dengan perkataan kita. Perkataan firman Tuhan. Lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Semangat. Semangat tadi sudah latihan. Semangat. Haleluya. Sekali lagi. Semangat. Gitu ya. Semangatnya terus gitu terus sampai nanti sore. Nah, berikutnya. Baca, miliki apa? Komunitas yang membangun. Baca dulu ayatnya, next. Apa yang dimaksud di sini? Zefanya 2 ayat 1 sampai 2 bilang gini. Judulnya seruan untuk apa? Bertobat. Baca 2, 3. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang sudah hancur. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ayat 2-nya, ada yang pengen ngalami ayat 2? Enggak ada ya? Seperti sekam yang tertiup, tereliminasi. Sebelum itu terjadi dalam hidupmu, kita semua. Benar. Nomor 1, baca 2, 3. Bersemangatlah. Atasnya judulnya apa? Seruan untuk bertobat. Komentarin, dengar baik-baik. Ternyata bersemangat adalah bagian dari hidup pertobatan. Ada amin? Amin. Jadi kalau ada kawan-kawanmu kurang semangat, tekuk pundaknya, bertobat gitu. Haleluya, amin? Amin. Berkumpullah, hai bangsa yang hancur-hancur. Salah satu cara supaya terus bersemangat, kumpul sama siapa?
kumpul sama orang-orang bersemangat. Halo, amin. Pasca pandemi kemarin kami kumpul di Taman Safari Indonesia, ya, dengan Leia, dengan kawan-kawan yang ada di MOR Ministry, ya, hanya kenal lewat Zoom. Kita akan kumpul Taman Safari. Ada 2 bus. Tapi cuma kenal lewat Zoom selama pandemi. Turun dari bus itu, sukacitanya luar biasa. Kayak pertama kali melihat manusia, saudara. Ya fokus ternyata tinggi ya, gitu. Seru. Dan kita waktu itu bentangkan tema tuh Together Stronger, gitu. Together apa? Stronger. Bersama-sama kita lebih apa? Kuat. Saya minta menyampaikan renungan sehubungan dengan tema itu. Together Stronger. Jujur, sampai last minute saya tuh belum dapat sesuatu rasanya. Ngomong apa lagi ya Tuhan ya? Ya together-nya sudah pasti stronger. Gitu kan? Udah sering dengar kan? Tapi Tuhan kayak ngomong gini dari saya. Jangan sok tahu. Gitu. Maksudnya Tuhan, emangnya setiap together pasti stronger? Oh iya ya. Iya. Coba kalau together-nya itu orang-orang patah semangat semua. Apa yang terjadi? Together-nya orang-orang pahit hati semua. Yang satu datang dengan kepedihannya. Yang satu datang kayak bawa cutter, silat-silat hatinya. Makin perih. Yang satu datang lagi bawa jeruk nipis. Apa yang terjadi? Gak akan stronger. Tapi kalau orang semangat kumpul sama orang semangat, yang terjadi pasti lebih kuat. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kemenperi, persekutuan doa Kemenperi dengan baik-baik. Kalian harus menjadi kumpulan orang-orang penuh semangat. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, cepat poin berikutnya ya. Kita harus proaktif melakukan sesuatu. Kalau mau semangat, proaktif lakukan sesuatu. Jangan bengong-bengong. Kenal ini si tukang kerja yang setumpuk pekerjaan sampai bingung mesti mulai dari mana. Sampai gak bisa ngapa-ngapain gitu. Mulai aja. Yang rasanya kok bisa mulai. Proaktif. Lalu, amin. Maka tiba-tiba semangat itu muncul. Be enthusiastic and you will be enthusiastic. Bersemangatlah, maka engkau akan bersemangat. Halo, amin. Dan semangat itu bukan muncul dari sesuatu yang kau buat, tapi karena percaya Tuhan di dalam kau. Murid-murid Yesus berubah ketika peristiwa Pentakosta terjadi, Roh Kudus curahkan. Petrus yang pengecut berubah menjadi pemberani. Saya percaya ada Roh Kudus di dalamnya yang mengerjakan amin. Haleluya. Nah, proaktif. Next, coba ya. Lihat. Ini Daud dan siapa? Goliat. Daud itu orangnya nggak bisa diam. Dia penuh semangat. Ketika dia sampai di medan laga, dia lihat pertarungan yang mencekam. Dia bilang apa? Siapakah orang Filistin yang bersunat ini sampai berani mencemoohkan barisan orang Israel, orang apa daripada Allah yang hidup? Dia nggak bisa diam. Dia lakukan sesuatu. Menberin kalau menjadi berkat, jangan tinggal diam. Lakukan sesuatu apapun, proaktif. Haleluya, amin. Amin. Lakukan sesuatu, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Berikutnya. Next. Baca yuk, 2, 3. If it doesn't change you, it doesn't change you. Ada orang patah semangat kenapa? Dapat kepercayaan tugas yang berat. Ya, berat kalau ini mah aku nggak bisa. Aku belum pernah lakukan ini. Terus patah semangat. Ingat kata-kata ini. Jika sesuatu tidak cukup menantang engkau, itu tidak akan mengubahkan hidupmu. Coba berani tantangan 2024, ambil tantangan. Coba berani hadapi tantangan 2024. Haleluya. Siapa yang nggak mau diberkati 2024? Haleluya. Berikutnya. Nah, terakhir baca 2, 3. Pantang menyerah,
menghadapi masalah. Kalau mau semangat menyala, pastikan aku tak mau menyerah. Amin. Ada banyak orang menyesal karena ketika ia menyerah, detik di mana ketika ia menyerah, ternyata garis finish tinggal selangkah. Sayang sekali. Saya bersyukur tahun kemarin saya kenal dengan orang ini, next. Sorry, satu lagi ya. Nah ini dia, ada yang kenal ini orang? Ya, berikutnya sudah lebih jelas, ini dia. Siapa? Ada yang kenal? Bukan Lohanko, Lo Kenho. Kalau Lohanko itu yang sudah minum ya. Ini dijuluki Warren Buffett Indonesia. Saya kenal sama beliau beberapa waktu lalu waktu More Ministry bikin acara webinar tentang investasi, tentang keuangan, dan beliau kesaksiannya luar biasa. Yang dijuluki Warren Buffett. Warren Buffett di Amerika, ya, orang yang berarti kaya, makmur, karena belajar saham sejak usia 15 tahun. Beliau bukan keturunan orang kaya, miskin. Mungkin di ruangan ini nggak ada yang miskin dia. Rumahnya rumah petak, nggak ada keramiknya, nggak ada plafonnya, lebih rendah dari jalan raya. Sangat miskin. SMA selesai, dia tidak bisa lanjutkan studi, dia harus bekerja. Untuk menyelesaikan studinya, dia harus kerja dan kerja di bank ekonomi waktu itu. Dan gaji pertama, dia belikan saham. Dia belajar dari Warren Buffett, dan hari ini dia menjadi berkat melalui pengalaman hidupnya. Untuk bukan cuma nabung, tapi investasi dengan belajar baik-baik tentang investasi. Waktu More Ministry kemarin Natalan 15 Desember, datang nggak dari sini? Malah nggak tahu kali ya. Tadi datang ya, kita infoin di Gandaria City kemarin, terus ketua dua kantor kumpul di sana setahun sekali, dan beliau hadir. Kita memberikan appreciation Father of Investment for the Generation, karena beliau akan menginspirasi generasi ini bukan cuma sekedar banting bumyuk kita nabung, tapi juga untuk belajar investasi. Dari hidup yang berat, miskin, tapi beliau pantang menyerah. Halo, amin. Berikutnya. Wih, ini ada kumpulan bapak-bapak. Sebelum acara kemarin kumpul, Pak Menko yang berjumpa Pak Kota, investor di dunia ini, baju putih investor kerajaan surga, ya. Lalu ada Pak Haryanto AKR, yang sudah tahu di majalah Forbes, namanya tertera di sana. Ada Pak Yansen Taman Safari Indonesia, kumpul. Beliau kemarin oleh More dikasih award appreciation sebagai Father of Wildlife Conservation, orang konservasi lingkungan hidup Indonesia, bangga punya beliau. Haleluya, amin. Doakan beliau dengan punya visi besar untuk IKN. Bukannya Taman Safari Cisarua, tapi Taman Safari yang lebih besar di IKN sana. Kemenperin sempat ke IKN, mau ke IKN, aminnya kalau lemas. Lihat tanggal mainnya aja Pak. Oke, berikutnya. Baca ayo, 2, 3. Kemenangan adalah milik mereka yang paling percaya dan yang paling lama mempercayainya. Ada banyak orang percaya, tapi tidak cukup lama untuk tetap percaya. Sebab itu kehilangan semangat. Ada di sini bukan hanya percaya, tapi tetap percaya. Berikutnya. Ted Turner, siapa dia? Pendiri CNN bilang gini. Baca, 2, 3. Jangan pernah menyerah. Orang yang menang tidak pernah menyerah, dan orang yang menyerah tidak pernah menang. Ted Turner ditinggal papanya ketika dia masih sangat muda. Papanya mati bunuh diri, meninggalkan hutang yang besar. Ted Turner harus merangkak dari bawah. Dia bikin stasiun radio, pemancar radio, bangkrut, tapi dia tidak menyerah. Lalu dia dirikan CNN, kantor berita dunia.
yang menjadi acuan berita-berita di dunia. Kalau saudara ke lobi kantor CNN, kata-kata terkenal ini akan saudara lihat. Orang yang menang tidak pernah menyerah. Dan orang-orang yang menyerah, apa saudara? Tidak pernah menang. Saya mau menang. Ambil tangan. Haleluya. Bagi berdiri bersama. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya. Mari bilang sama Tuhan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Ya Tuhan, pada apapun juga, tantangan, challenge sepanjang 2024. Oh, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan temukan di tempat ini orang-orang yang punya enteos Tuhan di dalam hidupnya. Dan biar dunia, ya kawan-kawan di luar sana, lihat Tuhan melalui hidup kami ya Tuhan. Orang-orang yang penuh semangat. Dan itu kelihatan dari apa yang kami lakukan. Berkati anak-anak di tempat ini Kemenperi Tuhan. Di awal tahun, pertengahan tahun, sepanjang tahun, sepanjang hidup mereka terus penuh semangat. Dan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami semua dalam nama Yesus. Yang mau penuh semangat berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Masih berpelahmu. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada siapa tadi? Terima kasih untuk firman-Nya dan semangatnya. Haleluya. Boleh sekali lagi ya Bapak Ibu, semangat. Semangat. Sekali lagi, semangat. Cakep. Untuk selanjutnya itu ada kolekte atau persembahan. Boleh nanti kami juga mengedarkannya. Ya, boleh diedarkan. Ya. Kemudian setelah ini mungkin boleh perkenan Bapak Adi Pandiangan, apakah masih berada di tempat? Kepada Bapak Adi Pandiangan. Oke, sepertinya rapat begitu ya. Jadi kita mau mendengar sedikit dari Pak Eko. Ada sepatah dua patah kata untuk mengawali 2024 katanya ya Pak ya? Iya ada. Boleh maju ke depan Pak Eko. Iya. Mewakili siapa Pak Eko? Pak Eko mewakili Binro Kris paling senior. Bukan gitu. Boleh tepuk tangan teman-teman. Iya benar, terima kasih Pak Jacob sudah menyampaikan firman. Dan teman-teman di sini semua, kalau tadi Intan menyampaikan saya paling senior, ya senior di sini. Firman yang sudah menguatkan kita untuk kita mulai tahun baru 2024 ini dengan semangat,
bukan hanya sekedar semangat, tapi semangat yang benar. Jadi kita perlu untuk selalu menyemangati diri kita. Kita perlu selalu menggugah diri kita untuk bisa melakukan tugas-tugas kita yang terbaik, khususnya di Kementerian Perindustrian ini. Dan percaya saja kalau kita melakukan sesuai sesuai dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan niat yang bagus, asalkan hati kita bersih, asalkan kita taat dan setia, asal langkah kita benar, percaya saja Tuhan yang akan tolong sepanjang tahun ini. Kira-kira itu saja. Intan, mungkin untuk teman-teman yang lain yang mungkin hadir juga melalui Zoom, semangat yang sama, tetap hadir di dalam persekutuan, sehingga kita bisa saling membangun dan saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga baik kita secara individu maupun secara komunitas kita dapat tumbuh bersama. Amin. Terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan. Ya, persembahan diedarkan dengan penuh semangat. Sekarang sambil menyanyikan lagu, kita boleh mengedarkan persembahan, Bapak Ibu. Lagu tadi ya. Ini adalah Oke, Ya. baik. Oke. Oh Ibu Lea, karena suara saya agak kurang ya. Ya, dengan ini berakhir acara, bukan acara ya, ibadah pada hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. 2 Februari kita akan ibadah lagi. Kami dari tim ibadah akan mengontak BPS PJI Medan. Jadi nanti mungkin akan Zoom karena nanti mereka pasti di sana kita atau mungkin mau ke sana. Oh iya. Dari Binprokres ya. Bisa kayaknya ya. Nanti tapi kami mungkin kontak dulu untuk ketersediaan jadwal bersama pendeta di sana. Mungkin kalau tidak nanti akan ada beberapa unit yang akan kami kontak untuk kesediaannya mungkin yang paling bisa. Tapi kami pertama prioritaskan untuk yang di Medan. Baik. Nobar. Baik. Ibadah nobar ya. Baik. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Semangat semuanya. Semangat. Boleh semangat sekali lagi ya. Semangat. Terima kasih Bapak Pendeta, Bu Lea. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Agak makan siang tapi Oh iya, udah lu. Belum. mohon maaf, ada doa berkat terlebih dahulu. Nah, itu dia baru. Makanya, ya kalau lupa mau aku udah lama nggak ibadah. Lagi. Oh, iya. Haleluya. Ajaib Tuhan.
siang ini berdoa berkat di Kemenperin berlimpah-limpah ya Tuhan. Ada terobosan karena ada anak-anakmu di sini berdoa dan menjadi berkat. Berobat makanan minuman yang tersedia, kesehatan begitu jasmani kami, melengkapi fellowship sukacita kami. Berkat-Mu atas kami semua Bapa Surgawi, kasih setia Yesus Tuhan beserta kami, kuasa Roh Kudus-Mu, entheos di dalam kami, menyertai kami untuk terus bersemangat sepanjang tahun ini, sepanjang hidup kami, kekal selamanya. Kami diberkati dan berkata, amin. Ya, mendekati semuanya, bersemangat sepanjang tahun. Haleluya. Ya, bro.